Halo sobat, masih bersama channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, serta bunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat foto adventure. Hari ini kita mengunjungi salah satu usaha rumahan, home industry, pengolahan batok ya. Jadi dari bahan-bahan yang dilirik sebelah mata, bahkan nggak dilirik nih ya Meng ya. Iya. Mungkin bahkan nggak dilirik orang, dibakar-bakar aja, dibuat arang untuk bakar-bakar. Nah ini di tangan salah satu yang di belakang saya ini nanti bisa jadi barang-barang yang mewah, bisa dijual dengan harga ya lebih berharga dibanding kalau kita jual batok biasa itu aja ya. Nah ikuti wawancara atau ngobrol-ngobrol saya ya. Nama siapa ini? Mezadianto. Oh, Mezadianto. Nama udaranya? Batok. Ya. Usahanya namanya apa nih, Pak? Batok Tanamo. Batok Tanamo. Ini sejak kapan ini mulai usaha industri batok ini? Sejak 2017. 2017 baru Sekitar bulan September. 3 tahun ya, berjalan 3 tahun ini ya. Itu idenya apa itu awal muasalnya, atau ada niru temen atau ngelihat di TV atau seperti apa itu idenya kok bisa buat ini? Itu ngelihat aja, ngelihat souvenir yang ada. Kita lihat juga batok-batok di tempat kita jadi sampah. Ya coba-coba gitu untuk mengubah bahan yang nggak berguna itu jadi ada nilai ekonomi. Itu ya ide awalnya ya. Itu melihat pertamanya di mana itu, melihat istilahnya sehingga jadi idenya buat kerajinan ini? Kebetulan jalan-jalan di daerah Malioboro, Jogja, Wirota. Suka dukanya untuk mengawali industri ini apa kira-kira? Kalau suka duka banyak ya, terutama ya namanya kita main barang kayak gini, dampak lingkungan kan ada ya. Jangankan istilahnya orang lain, keluarga pun untuk awal kita buat itu pasti ada tidak sukanya. Terus karena selain debunya, berisik suaranya, itu banyaklah suka dukanya. Jadi mungkin keluarga juga nggak percaya ini bisa dijual apa enggak gitu kan? Iya. Kayaknya kurang kerjaan mungkin gitu kan? Mungkin orang gila. Gitu ya. Ya mungkin itu awal muasa ininya ya. Iya. Suka dukanya ya. Jadi tapi akhirnya kira-kira setelah berjalan berapa bulan atau berapa tahun itu bisa diterima lingkungan, diterima keluarga, kemudian diterima konsumen gitu. Apa mungkin di awalnya kan mungkin nggak laku lah gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah lumayan lancar nih kayaknya. Ya kalau itu sekitar 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan itu masih untuk ini. Tapi setelah itu, setelah pemasaran mulai mengembang, baru ya diterima gitu di keluarga, masyarakat. Itu mulai ada yang pesan-pesan masyarakat sekitar gitu. Setelah kelihatan hasilnya gitu ya. Hasil dan punya nilai ekonomi. Nilai ekonominya jelas ya, kasarannya dapat uang lah dari situ ya. Sehingga ya keluarga udah bisa nerima lah, berarti bisa menghasilkan gitu ya. Modal awal ini dulu kayak mana ini, alat-alatnya atau seperti apa ini cerita modal awalnya? Kalau modal awal bener cuman satu mesin gerinda. Mesin gerinda ya, sama batoknya itu ya. Sama batoknya. Itu batok juga nyari di sekitar rumah. Tetangga ya, minta tetangga ya. Iya. Oh iya, jadi tapi akhirnya sekarang udah lumayan lah alat-alatnya udah lambat laun ada ya. Ya kalau alat-alat ya ada beberapa lah, walaupun belum maksimal. Iya. Untuk bahan baku ini didapat dari mana aja nih? Kalau bahan baku itu beli di ini ya, yang
istilahnya warung-warung yang punya usaha parut kelapa yang memang bahannya itu ya cuma dibakar-bakar atau dibuang, ya kita beli gitu. Dibeli atau kadang-kadang dikasih juga? Dibeli, Beli juga ya, dikasih tetap ya. kita kasih timbalan duitnya untuk ya mengangkat itu biar jadi ada nilai ekonomi gitu. Iya gitu ya. Jadi ya karena kita juga nanti itu akan jadi uang gitu Ya. kan. Jadi bukan cuma untuk dibakar aja gitu ya. Yang sudah dibuat itu bentuknya apa-apa aja kira-kira dari batok itu yang sudah pernah dibuat? Kalau udah pernah dibuat banyak ya, mulai dari alat rumah tangga, asbak, hiasan, jam dinding, miniatur-miniatur hewan. Itu karena lampu tidur, lampu hias, tidur ya. bunga. Terus banyak juga yang kayak sekali buat karena orang pesan dengan model ini Custom gitu. ya, berarti nerima custom juga ya. Iya. Jadi intinya ada yang hiasan, ada yang memang bisa dipakai gitu ya, kayak mangkok, Iya. kemudian cangkir gitu. Ada yang cuman hiasan saja ada ya, Iya. yang dari batok nih ya. Tanggapan dari yang mesen itu kira-kira hiasan atau barang-barang yang dihasilkan dari batok ini apa tanggapan mereka itu? Ya kalau selama ini yang pesan itu tanggapannya ya bagus lah, karena mereka memang pesan itu kan memang rata-rata pecinta seni, suka dengan yang unik-unik gitu. Bagus dan unik gitu ya. Jadi nggak ada jualan di umum itu, nggak ada jualan di toko, nggak ada gitu ya. Ya. Kalau pemasarannya udah sampai mana aja ini batok ini? Kalau pemasaran itu awal pemasaran keluar itu pertama malah ke Jakarta, Jakarta ya. ke Bali, terus ada sekali ke Pontianak. Waduh. Terus kita juga nyediain souvenir-souvenir untuk turis-turis asing gitu yang dari luar negeri. Kita kerjasama dengan beberapa hotel yang ada di Krui, Pesisir Barat ya. Jadi udah sampai luar negeri juga ini, jangan-jangan udah dibawa sama turis-turis itu ya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Iya. Cuman kita belum ada temu reseller besarnya di sana. Iya, ya. Masih ya walaupun kecil-kecilan tapi tetap bisa berkembang lah, Iya. tetap ada ya. Kemudian ada dukungan dari pemerintah nggak ini untuk usaha kecil menengah ini? Kalau dukungan pemerintah selama ini ya kayak Koperindak ya. pelatihan dari Koperindak itu yang dukungannya. Ada juga ya, ada tetap ada dukungan dari pemerintah juga ya. Kita juga udah dikeluarin surat izin, jadi udah punya badan hukum gitu. Badan hukumnya ya. Nama usaha ini kan Batok Tanamo ini. Apa ini arti namanya? Kok bisa ketemu itu namanya Batok Tanamo itu? Kalau Tanamo Ceritanya. itu dari bahasa Padang. Gitu ya? Artinya itu ternama, Oh terkenal. gitu. Ya dengan harapan dengan nama itu kita bisa sesuai gitu. Bisa mendunia lah Bisa gitu lah mendunia. ya. Terkenal dunia akhirat. Walaupun banyak yang ngomongin kenapa pakai nama daerah orang lain gitu, Ya. kenapa nggak pakai nama daerah sendiri. Ya kalau pemikiran dengan nama itu kan kita nggak harus dari nama daerah ya. Iya. Ya dengan nama daerah lain juga kita kan tetap ngangkat nama daerah gitu, Iya, walaupun bukan daerah kita. Iya. Dan ya itu kan ya itulah tadi doa, nama itu sebenarnya ada doanya, mengandung doa. Jadi doa biar lebih ternama, istilahnya lebih dikenal orang sehingga usaha kita nanti lancar lah intinya seperti itu. Harapannya untuk pemerintah lah kira-kira untuk bagaimana bisa mendukung usaha kecil menengah ini, harapannya apa gitu? Kalau harapannya sih nggak banyak ya, cuman kalau mau mendukung ya untuk pemasarannya ya. Pemasaran, diberikan wadah, karena di Lampung Barat banyak untuk pengrajin-pengrajin seni kriya ini, dan mereka hanya membuat, mereka tidak mengerti harus dipasarkan di mana gitu. Jadi kalau ada satu wadah yang bisa menampung itu untuk pemasaran, ya itulah harapannya. Bisa lebih, biar harganya juga bisa lebih bagus gitu ya kalau ada yang nampungnya gitu ya. Kemudian harapan untuk anak-anak muda nih, misalnya siapa tahu ada yang pengen nyoba industri seperti ini atau mungkin
ya intinya pengen apa ya, punya wirausaha gitu. Apa ininya, apa namanya, saran-saran atau mungkin masukan untuk anak-anak yang muda ini? Kalau untuk saran, kalau mau usaha kayak gini, jangan takut untuk mencoba. Coba aja dulu, gali potensi yang ada di diri kita. Jangan takut nggak laku Iya, gitu jangan ya. takut nggak laku. Buktikan dulu, kalau Buktikan hasilnya dulu. bagus, pasti ada nilai ekonomi. Iya, pasti nanti tetap berjalan ya. Abaikan omongan-omongan orang yang negatif gitu. Iya. Tetap fokus, itu aja. Tetap fokus ke kita coba gitu ya. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kayak di Liwa ini kan hal-hal baru itu kan kadang-kadang diehin orang lah gitu. Tadi seperti awal tadi dianggap kayak orang gila, itu ngapa batok dipukul-pukul, dipecah-pecahin, Anggap rendah. nah gitu kan. Tapi setelah nanti berharga, istilahnya orang tahu, oh itu bernilai segini-segini, dari tadi mungkin tidak bernilai sama sekali jadi bernilai harga 10.000, 5.000 gitu, yang sama sekali nggak bernilai kan. Ya. Nah gitu ya. Jadi mesti ditekuni, jangan apa ya, jangan rendah hati, jangan, pokoknya omongan-omongan orang yang miring-miring itu kita buktikan, kita lawan dengan karya gitu lah ya. Dengan karya. Iya. Jangan kita diomongin kayak gitu kita mundur. Iya. Itu akan merugikan diri Merugikan kita. diri sendiri ya. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Komeng Batok Tanamo, kalau nama aslinya Toto ya. Nah, ini gitu obrolan kita tadi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian, terutama yang masih muda, untuk berkarya. Dan jangan takut berkarya dengan barang yang mungkin tidak dianggap orang sama sekali bahwa itu bernilai ya. Nah, ini jadi bernilai. Oke, sampai sini dulu. Ketemu dengan saya dari Foto Adventure. Mudah-mudahan nanti kita ke tempat yang lain ya. Mungkin biar menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.